Akan tetapi segala sesuatunya sekarang sudah tidak lagi biasa, sudah tidak lagi normal. Apa saja, sekolah sudah tidak lagi normal, rumah sakit juga sudah tidak lagi normal, usaha-usaha pariwisata, bisnis-bisnis juga tidak lagi berjalan seperti biasa. Ibadah Islam, dulu haji orang begitu mudah berdatangan seluruh dunia, sekarang haji terhalang dan terhalang. Umroh tiap harinya penuh sesak, jutaan orang datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi pada hari ini sudah tidak biasa lagi. Tahun yang lalu seluruh orang dilarang untuk Ramadanan, dilarang untuk tarawehan, tapi tahun ini masih ada perizinan, walaupun masih banyak pelarangan di berbagai belahan dunia. Salat Id pun juga gonjang-ganjing, orang mau mudik sudah dilarang. Apa yang tidak berubah pada hari ini? Seluruhnya mengalami perubahan. Satu persatu simpul-simpul Islam lepas. Silaturahmi yang dulu begitu mudah dilakukan, bertemu muka, duduk bersama-sama, bersalam-salaman, berpeluk-pelukan, sekarang sudah dilarang. Alasannya prokes COVID-19. Lalu seluruh orang yang dulu bebas memilih untuk disuntik vaksin atau tidak, hari ini semacam ada ancaman bila tidak menerimanya. Semuanya sudah tidak biasa lagi. Begitu juga syariat agama satu persatu dirontokkan. Sholat berjamaah di masjid, bahkan kalaupun ada yang diberi izin harus jarak-jarak, sesuatu yang betul-betul melanggar syariat Nabi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sudah tidak seperti biasa lagi. Jangan berharap saat ini orang masih begitu mudah dan leluasa mengeluarkan zakat. Ratusan juta, miliaran orang-orang yang dulu berzakat 300 juta, 500 juta, hari ini hanya mampu mengeluarkan zakat 100 juta, 60 juta, 70 juta, bahkan ada yang tidak bisa lagi mengeluarkan zakat. Jangan berharap infak, wakaf, sedekah yang dulu bisa bangun satu masjid, sekarang hanya untuk satu bagian masjid saja sudah berat untuk dikeluarkan. Suasana sudah tidak lagi seperti biasa. Apalagi bertebaran isu di sana sini. Beberapa bulan ke depan di tahun ini, keadaan semakin terpuruk, keadaan semakin ambruk, kehidupan semakin tidak jelas, dan peperangan sudah di depan pintu. Kelaparan sudah mengancam di mana-mana di seluruh dunia. Keadaan kehidupan ke depan tidak akan semakin baik, dan kita percaya itu. Kenapa? Isbiru fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Inilah dia zaman di mana hari demi hari yang kita jalani dijamin oleh Nabi tidak akan lebih baik daripada hari yang telah dilalui. Tunggu Imam Mahdi memimpin kita, beliaulah yang kembali mampu menyusun segala-galanya kembali kepada track yang seharusnya. Hanya figur beliau yang mampu kembali merajut semua yang sudah terurai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu kembali merajut sebuah kekuatan yang sudah tercerai-berai ini. Hanya figur beliaulah yang mampu mengambilkan syariah kepada tempatnya. Saya bukan pesimis dan bukan mengajak kita untuk pesimis, tetapi memang demikian hadis-hadis sahih dari Rasulullah tentang akhir zaman, bahwa pemimpin terakhir umat Islam, keturunan kandung beliau, Imam Mahdi, hanya dialah yang akan mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya. Hari demi hari kezaliman dipertontonkan dengan sangat angkuh dan arogan, begitu sombong dan terang-terangan. Kesombongan betul-betul diperlihatkan dan dipertontonkan seolah-olah itu adalah sebuah kegembiraan dan kebanggaan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak ada. Yang bisa kita lakukan sekarang bukan untuk bangkit melakukan revolusi, kita angkat senjata, lakukan kudeta. Bukan. Yang kita lakukan pada saat ini, hari ini, adalah memperbanyak bekal untuk menghadapi petaka-petaka besar huru-hara akhir zaman. Bekal yang terkuat diumumkan oleh Allah di dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-158, 2 saja. Imanmu tegarkan, imanmu kuatkan, tauhidmu luruskan, akidahmu benarkan, kemudian banyakkan amal soleh. Kejar solat berjamaah 5 waktu ke masjid, dapatkan tahiyatul masjid, dapatkan solat sunat qabliyah, dapatkan solat sunat ba'diyah, berzikirlah selepas solat wajib, angkatlah tangan, berdoalah. Ini yang bisa ditabung untuk persiapan menghadapi hari-hari yang teramat sangat berat dan menakutkan dalam waktu yang terdekat ini. Dan Nabi sudah memberikan isyarat, saat negeri Syam di akhir zaman porak-poranda, bertebaran di sana pembantaian, pembunuhan, peperangan, maka kalian yang hidup dimanapun pada saat itu, kata Rasulullah, berlomba-lombalah dan saling berpacu mengalahkan yang lain, memperbanyak amal soleh. Itu pesan Rasulullah. Sejak tahun 2011, Maret 2011, kita telah menyaksikan negeri Syam diporak-porandakan, dihancurkan, diluluh-lantakkan sampai hari ini. Sebenarnya ada waktu beberapa tahun, hampir 10 tahun Allah kasih kita kesempatan untuk membekali diri, tapi tidak banyak yang tersadar.
Tidak banyak yang paham. Namun alhamdulillah secara umum umat Islam mengalami euforia kebangkitan dini. Bergembira, bersukacita di setiap negara bangkit mengusung bendera kemenangan. Pikir mereka sudah menang. Fikir mereka sudah sampai di fajar yang shadiq. Sementara sesungguhnya mereka berada pada fajar kadzib. Jarak antara fajar kadzib dengan fajar shadiq sebenarnya tidak lama, tapi karena penuh dengan huru-hara, bencana, petaka, fitnah, musibah dan kezaliman terasa begitu lama. Allah telah beri waktu cukup buat kita mempersiapkan diri. Sekarang kita memanen apa yang sudah kita kerjakan selama beberapa tahun belakangan ini. Panenannya adalah amal soleh didatangkan untuk menjadi tameng dan pelindung. Kita bisa mandi dengan normal, kita bisa berzikir, salat 5 waktu dengan sempurna, Jumatan dengan tenang dan aman. Tetapi ketika saudara muslim kita sedang iktikaf di Masjidil Aqsa di Palestina sana, mereka langsung dikepung. Peluru secara membabi buta ditembakkan ke sana kemari, gas air mata dilemparkan ke dalam kerumunan jemaah iktikaf. Kemudian diserbu dengan sepatu-sepatu laras menginjak kesucian Masjidil Aqsa. Serangan siang dan malam dilakukan oleh Israel kepada muslimin di jalur Gaza dan kepada muslimin di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Ibadah Allah yang kami muliakan, kita di sini bagaimana? Sejauh apa yang kita tahu tentang Palestina dan seberat apa peduli kita tentang Palestina? Apa hubungannya dengan kita? Mi'yarul iman fi akhir zaman, barometer iman di akhir zaman adalah seberapa besar kita peduli tentang Palestina. Makin besar kepedulian kita tentang Palestina, ada iman di dada kita. Tidak peduli dan cuek bebek bukan urusan saya atau itu di negeri orang lain. Di Palestina, wallah, demi Allah, innahu laisa bimumin. Orang ini bukan orang yang punya iman. Qadhiyah Palestina, sebuah qadhiyah yang besar. Palestina kita tahu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, masjid tertua nomor 2 di dunia setelah Masjidil Haram. Tidak ada perintah melakukan safar khusus ibadah kecuali ketiga masjid saja, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai landasan menuju kepada Isra Mi'raj. Di Masjidil Aqsa lah Rasulullah SAW menyebutkan negeri hijrah terbaik di akhir zaman adalah tempat hijrahnya Nabi Ibrahim, yaitu Palestina. Kalau kita mau mengetahui kelebihan dan keutamaan negeri Palestina, sangat banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak di dalam hadis-hadis. Tetapi yang terpenting urusannya dengan kita adalah apakah kita care dengan Palestina? Apakah kita peduli dengan mereka? Karena tidak peduli dengan mereka, meniadakan iman di dalam dada kita. Peduli dengan mereka, perhatian dengan mereka, dan memberikan loyalitas kepada mereka, menandakan dalam diri kita, di hati kita ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Palestina ini adalah jantungnya negeri Syam, dan pusat intinya adalah Masjidil Aqsa dan Aknaful Aqsa, Baitul Maqdis. Ibadah Allah yang kami muliakan, semoga apa yang kami sampaikan adalah menjadi pegangan kita dan menjadi manfaat yang dalam buat kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kita lakukan dan kita amalkan seluruhnya. Allah terima hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.